warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para kiai ingkang kawula taklimaken, Muhammad Miran MPDI ingkang kawula mulyakaken, pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU yang saya hormati, rekan dan rekanita NU dari Desa Ngelo yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan maunahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul di Balai Nikah Kecamatan Margomulyo dalam rangka ngaji pasan Ramadan bersama KUA Margomulyo dan IPNU dan IPPNU dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Untuk itu marilah kita bersama-sama ikrar syukur dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkata Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita aturkan senantiasa menjadi wasilah kita semua digolongkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU yang saya hormati, Bapak Kiai Muhammad Miran MPDI yang saya muliakan, saya di sini sebagai moderator dalam rangka ngaji pasan bersama IPNU dan IPPNU kerja bareng dengan KUA Kecamatan Margomulyo. Untuk itu saya berterima kasih sekali dan berbangga sekali kepada rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU yang sudah bersemangat di dalam menghadiri dalam rangka thalabul ilmi keranten sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu niku wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Kiai Muhammad Miran MPDI, dan nanti apabila ada sesuatu atau apapun yang mau ditanyakan, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu sambil mendengarkan, nanti sambil mempersiapkan apa yang perlu ditanyakan kepada pemateri kita dari Pak Yai kita, yaitu Bapak Muhammad Miran MPDI.
pada hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Libtiwa imaratillah wa liqatil hajatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Quran tadi bisa membawa keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, waktu saya persilahkan Dumateng Panjenenganipun Romo Yai Muhammad Wiran secukupnya dan sekecaunis. Monggo. Terima kasih. Terima kasih disampaikan pada MC atau moderator yang saat ini telah membawakan kita bersama bertemu di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Alhamdulillah. Sebagai generasi muda harus semangat. Karena apa? Innal fata mayakulu ha'anada walaisa fata mayakulu kana'abi. Itu menjawab salam pun harus semangat. Karena kita masih muda, sebagai generasi berbangsa, maka kita harus benar-benar punya gairah atau semangat untuk menjalankan sesuatu. Alhamdulillah, saya percaya rekan kita dan rekan kalau kemarin kesepakatan kita yang jumlawati, maka saat ini terserah nanti bagaimana kesepakatannya. Yang jelas mirang ceria tetap ada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT sehingga pada kesempatan ini kita bisa menerima iman, Islam dan ihsan. Para pemuda-pemudi generasi bangsa bisa meneruskan estafet perjuangan orang-orang terdahulu, perjuangan para pahlawan pembela negara, dan tak lupakan para anbiya yang telah memberi pelajaran berita semuanya, baik pelajaran ukhrawi maupun pelajaran duniawi. Karena apa? Itu semuanya adalah untuk kehidupan kita, kebahagiaan jasmani rohani. Ini semua kita nikmati dan kita syukuri, dan alhamdulillah disampaikan oleh moderator bahwa marilah kita selalu membaca hamdalah apapun yang kita laksanakan, apapun yang terjadi. Itu tak kalah pentingnya, marilah kita bersama acara ini kita buka, kita awali bersama pula dengan bacaan Al-Fatihah. Ala bini syariah bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yafi masyidah. Ya Rabbana alhamdu kami jalali wajhika al-istari. Semoga dengan doa kita selalu diberi hidayah dari Allah SWT. Allahumma amin. Salam dan salam semoga selalu bersama dengan Muhammad SAW dengan iringan doa, iringan salawat yang akhirnya kita mendapat syafaat Rasulullah. Rekan kita dan rekan yang sangat-sangat mulia, yang sangat hormati pula, pertama saya juga menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah membawa acara ini. Semoga acara ini kita bawa menuju ke ridhonya dengan izin, dengan arahan binaan beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo. Semoga dengan arahan beliau, tuntunan beliau, akhirnya kita generasi berbangsa yang di wilayah ini bisa menuju kepada husnul khotimah dalam menjalankan kehidupan. Jadi husnul khotimah tidak hanya mau nikah saja, tetapi husnul khotimah dalam bekerjakan sesuatu. Jadi panjenengan dari generasi Nelo menuju ke Margo itu dengan harapan kita mendapatkan kemanfaatan
apa yang diamanahkan kepada panjenengan sebagai IPNU dan IPPNU, IPNU dan IPPNU gitu ya sebutannya ya. Ini semua karena kita sebagai generasi bangsa, mari kita bersama kita belajar bareng. Siap belajar bareng? Apapun yang kita laksanakan, kalau kita niati ikhlas, kita niati ridho Allah, insya Allah akan membahagiakan diri kita. Baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan di dalam negara kita ini akan kita nikmat dan bahagia kalau kita terus ikhlas menjalankan segala sesuatunya. Mulai dari belajar, kemudian mungkin dari pegawai, mungkin dari petani dan lain sebagainya. Apapun yang kita laksanakan, kalau itu memang kita niat dengan ikhlas, insya Allah akan bahagia. Mari kita awali bersama pertemuan kita dengan sholawat, ya. Insya Allah dengan sholawat kita akan mendapat kenikmatan dari sholawat tersebut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'alul bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil hawariju wa dunalu bil rawaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqa wa ma'amu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat. Siapa kita? Masih ingat kan? Siapa kita? Pelajar IPNU atau IPPNU. Kesepakatan sebelum kita mulai materi ini nanti butuhkan waktu berapa jam, berapa durasi kita, durasi untuk belajar bareng. Jenengan ora kesel, sehingga kita juga santai, sehingga kita tidak ada merasa terpaksa. Kalau memang terpaksa nanti gak enak. Santai saja kita, santai, tapi seriusan, santai tapi serius. Bagaimana kesepakatan berapa? 1 jam? Nah, nanti kalau lewat tolong diingatkan. Sekarang jam 10 kurang seperempat. Ya, berarti nanti jam 11 kurang seperempat. Kalau memang harus selesaikan, kita selesaikan. Kalau belum, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan, sehingga nanti acara tidak terlalu siang nanti karena puasa-puasa. Ya, puasa itu kan harus pintar menahan diri, menahan emosi, menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan apa lagi? Hawa nafsu. Musuhnya terus dari hawa nafsu. Terus yang sekarang untuk kesepakatan panjenengan enake kula supaya kita ada ke cashback bolak-balik supaya enak, enggak gimana? Kalau kemarin kesepakatan kita adalah yang IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu kalau yang putri kemarin Jomblowati, kalau yang putra Jomblowan. Nah, kemarin yang sesi pertama kemarin. Hari ini sama yang IPNU dan IPPNU untuk wilayah Margo. Nah, untuk wilayah Ngelo mungkin punya aja sendiri supaya enak gitu. Nah, aku bapak-bapak ya enak, rekan-rekan ya berapa rekan-rekan. Apa itu tuku-tuku ya enak ya. Supaya wae gayen. Jenengan ya ayam enak diisi, iso gampang nongkrong gitu. Nah, bagaimana? Tetap sama Jomblowan-Jomblowati. Nah. Pribon, halo, yang satu.
supaya semangat kami dewi. Kalau pernah di sekolah masing punya jadinya sendiri-sendiri. Yang perguruan tinggi kan juga punya lah. Kita pertemuan kita pasang Ramadan di Kecamatan Kasiman ini. Iya Margo. Nah, itu kita sepakati bersama. Satu ruangan ini, satu koah, ada koah maslahah. Ada koah maslahah. Ruangan itu ruangan yang sangat maslahah buat kebaikan kita dunia dan akhirat. Yang jelas pertama jangan gak perlu kenalan dong siapa saya. Tetap saya nama saya tetap, yaitu belum dipindah. Nanti kalau sudah ganti lokasi pindah karena gimana? Pertama kita di dunia ini Miran, kalau sudah diantarkan ke Makbarah itu namanya Maite Miran. Begitu selesai di Makbarah dikubur orang-orang pulang, bukan Maite Miran tetapi yang digolek adalah siapa? Almarhum kembali ke Miran lagi. Oke, nama lengkap Miran, Miran IR 53 MPTI sudah dikali pula satu lagi. Ya nggak apa-apa, itu nggak perlu. Saya penting kan uangnya tetap ada. Jumlahwati saja ya, berenak ya, nggak apa-apa. Nah, pokoknya nanti kalau sudah di luar kita nanti bebas lagi panggilan kita. Tetapi kalau sudah masih di ruang ini khusus untuk ruangan ini saja. Nanti kita di luar di bawah Ustaz. Ayo Jumlahwati kemana? Nanti kalau saya dari luar juga sama wis foto sampai. Terima kasih. Ini atas dan panjenengan, teman panjenengan. Insya Allah kita ketemu 2 kali. Insya Allah hari ini dan insya Allah hari Ahad yang akan datang. Jadi suatu pekan lagi nanti kemudian kita membekali diri kira-kira apa yang jenengan sampaikan kepada saya. Jadi kita take and give nih bahasa Spanyol. Aku WNI ini apa yang tidur apa yang usah. Terus jenengan juga harus masih masukkan kepada saya. Karena ya, kan ini hilang minal gobah hilang gobah. Dari hutan ke hutan kalau ke hutan Jepang pada urutan yang halasih. Itu ada yang kutawa ini ya. Terima kasih. Jumlahwati ini nanti kalau ada jumlawan ceria jawabnya assalamualaikum salam. Ya, jumlawan ceria. Waalaikumsalam. Nah, saya putri jumlahwati ceria. Waalaikumsalam. Supaya ada nih. Pesan sini dah. Umumnya yo ngapun. Berarti kan belum. Ya nggak apa-apa. Nanti kan diumumkan dari teman-teman. Ayo siapa yang mau kita? Nanti tanya mereka. Kalau yang saya supaya nanti kalau supaya ada cashbacknya. Kalau Miran ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jawab waalaikumsalam. Ya, masih ingat? Masih. Oh, namanya cerdas, pinter-pinter. Nggak orang malu bes. Alhamdulillah. Tak mau sama saja. Karena nanti kalau nggak ini saya nggak tahu kalau salah, jenengan juga bisu-bisunya salah. Karena kalau kita menyampaikan ilmu salah, berarti nanti ditiru hampir sampai sama semua. Termasuk perjalanan ini kapan jenengan juga salah, baik salah awalnya, salah langkah ijabahnya, nanti juga sampai anak-anakku itu kita salah. Dan itu kita harus nanti saling membetulkan. Yang baik diambil, yang kurang baik berarti ditinggal, dicari yang baik-baik saja. Siap? Kita buat. Jumlawan? Waalaikumsalam. Kurang semangat sih. Jumlawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, semangat itu. Punya kilo, punya semangat untuk walaupun lesu karena puasa. Kalau nggak lesu berarti raposo. Kecuali yang putri, mungkin ada halangan yang nggak puasa nggak apa-apa. Putra sudah yang putri. Jumlawati, ceria. Saya ingat orang ya. Jumlawati ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlawan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miran ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah supaya kita nggak lebih. Pokoknya
Yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah pertahankan pernikahan Anda sehingga tetap ceria dalam keluarga. Tadi saya sampaikan inna fata mayakulu ha anada. Sebetul apa? Tunjukkanlah sesungguhnya inilah saya. Bukan siapapun tapi ini saya. Ha anada. Walaysa fata mayakulu kanabi. Ini kata apa? Saya sampaikan bukan saya mengatakan, oh bapakku jadi presiden, bapakku jadi lurah, bapakku jadi RT. Enggak, jangan bayangkan orang tua. Ayo diri kita tunjukkan bahwa kita mampu. Gitu ya. Jadi di sini nanti setelah sosialisasi, pulau tulung dumateng panjenengan sampaikan kepada generasi selanjutnya. Sampaikan kepada teman-teman panjenengan supaya jenengan bisa mentransfer, menyampaikan ilmu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan perkawinan dan perubahan Undang-Undang 174 Nomor 16 Tahun 2019. Bagaimana kenapa diubah? Karena kita harus tahu dulu. Ya. Ini judulnya adalah sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan penundaan usia nikah. Kenapa usia nikah ditunda? Sebelum sana, mengapa kita harus tahu tentang Undang-Undang 174? Kenapa? Karena kita harus tahu tujuannya apa itu jenenge iki apa. Karena kita untuk sosialisasi undang-undang, maka kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74? Alah, boleh kamu kok nggak perlu gitu. Ya, karena di sana ada supaya masyarakat tahu bahwa warga masyarakat kita negara Indonesia ini sudah ditata sedemikian rupa dan kita sebagai warga yang baik harus bisa mengikuti 3 aturan yang ada. Ini yang baku tidak boleh tidak. Baik anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, orang tua, nenek-nenek, bahkan orang-orang yang berkompeten dalam negara itu harus tahu. Pertama adalah kita ikut aturan agama. Ya, aturan agama. Ya, karena kita diciptakan Allah ya untuk supaya kita bisa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kita harus tahu. Nah, caranya bagaimana kita ta'alum? Manjada wajada, bersungguh-sungguh. Sapa wong sing tenanan, ape apa wae insyaallah kedekatan ternyata jenengan sungguh-sungguh dari ngelur sini jauh kan yuk. Oh, tapi dinya tidak jauh. Malah jauh malah kalau di Tokyo sana Jepang. Jenengan dulu balik pada Jepang dulu nih. Ya udah Jepang, saya Jepang jauh. Lebih jauh. Tapi itulah, ayo kita giat punya giroh para pemuda ini untuk membela, untuk meneruskan estafet perjuangan para syuhada, para pembela negara, para syiar, para ulama, alim ulama, para ambiya untuk bagaimana menenangkan jiwa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya ketika beliau, ya, yang jelas awalnya ayo kita bareng-bareng menikmati suasana ini dengan sungguh-sungguh. Tadi manjada wajada, termasuk mengatakan bahwa innal fata mayakulu ha anada. Itu harus teman-teman. Orang tendensi pada orang lain. Ya, katakanlah bahwa ini loh aku pemuda, bukan nenden bukan bersandar pada orang tua. Ini loh saya. Ha anada, ini saya. Nah, inna fata mayakulu nabi. Jangan saya mengatakan bahwa enggak, bapakku aku selingkuh karena bapak saya enggak. Tapi awak ini sudah benar sebagai bangsa, sebagai anak-anak, jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, siap ya? Alhamdulillah. Harus gitu. Sekarang itu zamannya sini harus zaman yang tidak bisa dipungkiri lagi. Kita harus mengikuti zaman, karena zaman saya ini zaman IT, serba on. Nah, kalau kita nggak bisa akan tergiur kepada kemaksiatan, akan tergiur dengan kemadaratan, akan tergiur dengan broken bill, rusak anak-anak remaja. Kalau nggak bisa menentukan diri,
marilah kita bersama-sama untuk mengekang diri, menahan nafsu, menahan birahi yang sangat-sangat fatal buat kita generasi penerus. Kalau nggak bisa mengendalikan diri kita, maka dengan ini Allah SWT memberi aturan yang kita sampai itu saum, puasa, tirakat. So dengan tirakat kita akan bisa ngempet. Oh jadi kosong kan ngempet ya. Nah kembali ke itu terkait dengan kenapa kita harus tahu perkawinan Undang-Undang 1 Perkawinan 74. Pertama adalah supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, aturan agama tidak saya sampaikan sebelum ini, kemudian aturan pemerintah terkait warga masyarakat Indonesia, termasuk antum yang ada di wilayah Melo, ya di wilayah Margomulyo khususnya, ini juga tahu, oh ternyata Indonesia itu punya aturan-aturan banyak. Ya, salah satunya adalah aturan pernikahan. Kenapa nikah itu diatur supaya masyarakat itu makmur, negara kita makmur, karena baik buruknya suatu bangsa itu terletak kepada dua insan yang menentukan, yaitu keluarga, keluarga yang baru. Karena iso keluarga lama kan dari baru dulu, ya. Jadi istilah anak muda sekarang samaran. Kalau yang muda sekarang kan apa nih mas? Ya, itu jadi harus kita buka, kita tahu semangat untuk mengetahui bahwa aturan yang ada itu harus kita ikuti, yaitu terkait dengan pernikahan. Maka dengan anakku sekalian, jumlah-jumlah yang saya hormati, maka kita harus belajar untuk membaca keadaan yang ada. Tunjukkan bahwa Anda mampu, tunjukkan bahwa kita mampu. Dengan itu kita harus tirakat. Tirakat itu apa? Ya tirakat ngempet. Itu Undang-Undang 174 kita harus tahu, yaitu mengatur tentang pernikahan di wilayah negara kita. Intisari dari itu, intisari supaya keluarga itu sakinah mawaddah rahmah harus cukup umur. Sehingga undang-undang menentukan itu. Orang saya ini dewe, buta aku bisa nikah, buta aku bisa enggak, tapi diatur supaya negara kita itu ayam dan tentram tidak rusak. Bahkan ya tidak sudah diatur seperti ini, rekan-rekan jumlah yang saya hormati, di Bojonegoro saja itu terdapat ongkos cantik untuk perceraian. Ini akibatnya insya Allah pernikahan dini kami sampaikan. Sehingga dengan efek samping yang tidak paham dengan Undang-Undang 174, tidak mengetahuinya, ya di Bojonegoro saja itu ada nomor cantik yaitu 3.666 peristiwa perceraian di Bojonegoro tahun 2019 yang lalu. Itu udah sekarang. Karena apa? Kita kurang memahami tujuan nikah itu apa. Tujuannya kita membentuk rumah tangga itu apa nggak tahu, sehingga kita di pemerintah kita mengatur sedemikian rupa. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, terus dirubah atau perubahan ditambahi, dirombak karena ada hal yang kurang pas, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 terkait dengan usia nikah. Itu yang dirubah, lainnya tidak, karena sudah damalan, sudah imbang, sudah sama, tujuannya sudah sama. Jumlahwati yang saya hormati, yang jelas dasar perkawinan adalah perkawinan menurut Undang-Undang 174 itu ikatan lahir batin antara wanita dan pria, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya apa? Nah itu Pak, tujuannya supaya keluarganya yang itu bahagia, kekal, abadi, tidak gampang cengkrehan, tidak gampang cemburuan, sehingga sampai kakek ninen itu dari keluarga yang ayam. Dua kan ada. Jadi jangan bisa pandai kalau mau nikah. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kita percaya Pak Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
nek kesel kita santai aja, guyu-guyu nggak apa-apa, ya, karena guyu itu merupakan sedekah untuk memperpanjang umur. Selama bisa guyu, panjang umur kita ya. Saya izin saya tak berpikir, saya enak kesel aku masjid. Enak ternyata orang nggak guyu juga ya. Alhamdulillah, mohon maaf apunten, kula kok ngantuk dhewe badhe lungguh. Jadi begini, perkawinan tujuannya adalah untuk ikatan lahir batin antara pria wanita menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga nikahnya itu tidak ala kirdun. Ala kirdun, ngerti kok kirdun? Antum tahu bahwa kirdun itu dulu banyak di Pamulu itu, di nama daerah Besken itu kuata. Kalau begitu ngeluh, loncat ya, tak kirdun itu banyak ketek ya. Enggak itu. Kalau kita itu udah hayawan itu butuh nikah, ya nikah tidak pandang bulu, sokong doke dikawin, karena dia nggak tahu aturan. Tapi kalau kita dengan ada undang-undang ini supaya tahu bahwa oh ini aturan seperti ini. Nanti dari nasabnya, dari ahli waris dan sebagainya diatur oleh agama, oleh undang-undang dasar, undang-undang perkawinan ini terkait dengan. Jadi kalau terkait kecintaan negara kita NKRI ini, kita harus paham terkait dengan undang-undang dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1045 dasar negara. Ini memang hafal ini sebab ini baku itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang pokoknya jangan sampai saja, nggak usah terlalu tegang. Otak kita full, kita playkan, kita mainkan sehingga kita tidak terlalu sepanan. Kalau sepanan pakai remote. Tuh, ini kita membentuk rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Undang-Undang 104 terkait dengan pernikahan. Karena Mas yakin, diri murid itu ora iso urip dhewe, butuhkan orang lain. Sebenarnya tak gitu saya. Ya. Yang kedua inilah yang penting, yaitu perkawinan adalah sah. Nikah itu sah, pernikahan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Jadi perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini kita tahu bahwa di negara kita saat ini ada berapa agama diizinkan pemerintah kita? Ada 6. Nah, ini terus ini dia. Satu agama Islam, alhamdulillah kita agama Islam untung banget. Kenapa? Ya kita beragama Islam. Ya, karena Islam itu selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah kita kalau memang mengikuti itu akan ayam kita nikah dan praktek nanti kalau sudah keluarga. Dan tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan supaya ada dasar hukum, supaya ada dasar hukumnya, ya, supaya kita umpama ada masalah itu gugat itu ada pegangannya. Orang rasa enaknya walaupun agama Islam, agama kita boleh menikahkan siri, tapi siri itu nanti akan lebih fatal, lebih merugikan wanitanya. Nanti pertama kalau ada masalah karena hidup tanpa masalah itu kan tidak langgeng, tidak enak karena hidup itu masalah. Termasuk di saya lagi, harusnya kan tapi karena kita hidup masih normal, jadi punya kesalahan hidupnya nanti. Itu maka dicatatkan menurut perundang-undangan berlaku. Pernikahan dicatatkan, pernikahan itu dicatatkan undang berlaku. Undang-undang kita apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 174 terkait dengan pencatatan nikah. Karena istilahnya SIM KW. Jadi nanti teman-teman semuanya ini
kalau mau nikah harus datanya akurat. Kalau tidak akurat tidak bisa masuk SIM KW. Yang selanjutnya itu teman-teman yang berbahagia, jumlawan-jumlawan yang saya hormati, terkait dengan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Selain agama Islam, di manakah pencatatannya? Di catatan sipil. Dijadikan satu, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, terus Konghucu, itu di catatan sipil. Ada jatuh di. Jadi pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh nikah satu istri, seorang istri pada azasnya. Walaupun dalam Al-Quran itu boleh masna selasa rumah, itu kalau bisa adil. Kalau enggak hanya satu saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tidak boleh poligami. Assalamualaikum. Halo jumlawan di saya. Waalaikumsalam. Nah, jadi pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri pada asasnya. Nah, kalau seorang wanita, ya jelas boleh, nggak boleh poligami. Agama malah nggak bisa. Karena apa? Seorang wanita itu adalah sebagai segala sumber akhlakul karimah. Innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa apabila akhlak itu sudah lepas dari kita, jadi kehormatan kita juga akan terlalaikan. Nah, itu mari kita jaga akhlak kita jaga moral kita sebagaimana jaga Rasulullah SAW. Innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Mulia dan tidaknya kita itu tergantung akhlak kita bersama. Nah, dengan demikian para jumlawan yang saya hormati, mari kita pahami kahanannya sehingga tidak seenaknya sendiri. Seorang laki-laki, ini undang-undang ya, undang-undang 174, seorang laki-laki boleh nikah lebih dari satu, itu dengan izin pengadilan agama, ya. Apabila boleh pengadilan dapat beri izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Siapakah? Paling tidak istri pertama mengizinkan. Tapi rada ceritanya waktu itu lebih wahyu. Ya, insyaallah. Ini wahyu kan itu jannah, itu surga sebetulnya. Rekan-rekan yang berbahagia, jumlah yang saya hormati, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebenarnya tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ini enggak terlalu penting ini, karena juga jalan dan nikah dua ya. Pengadilan agama itu dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Orang gelem di bapaknya nggak gelem dicak musyawarah kumpul itu bisa diizini sakit yang berkelanjutan. Istri dapat mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disebutkan. Istri dapat melahirkan keturunan, itu juga bisa. Karena tugas seorang istri yang solehah pertama adalah menyandang 3M. Maca supaya suaminya senang, supaya suaminya orang balik orang itu ayu senang. Jadi siap-siaplah jangan jadi orang ayu tidak. Yang kedua harus siap masak. Bukan saya boleh catering ya. Kayak lalu assalamualaikum, tolong saya kirimi jangan lodeh bisa. Nah, tapi kalau itu pun juga yang masa adalah seorang wanita ikhwati dari teman-teman saudara itu. Pertama putri harus masak dulu supaya
tertarik karena putri wanita itu perhiasan dunia. Berarti dunia ini apik lan orane ini tergantung wong wedok-wedok. Nah, kalau wedok-wedok insyaallah apik macake, apik morale, apik tingkah lakune dunyane. Itu seandainya bisa. Karena dunia itu mutasone wa mutanawi. Dunia itu macam-macam ya, ada abang, ada hijau, ada piring warna wangi. Nah, ini saya sampaikan bahwa dunia intinya hanya dua. Lanang wedok, dina wengi, esok sore, awan bumi dan sebagainya. Hanya dua. Nah, tentu marilah kita pahami bersama supaya tidak menumbuhkan keselingkuhan dan sebagainya. Maka seorang wanita pintar masak. Setelah itu pintar masak. Yang ketiga tadi menyebabkan dia bisa menjadi dicerai suaminya karena dia tidak mampu memberikan keturunan atau anak. Jadi masak, masak, mana? Itu. Ini seorang laki-laki lebih berat. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaganen awakmu karo keluargamu saka siksane geni neraka. Geni itu panas ya. Nek neraka nek anar jahanam neraka. Neraka itu kayak enak. Mungkin aku juga. Tapi kalau saya tahu bahwa geni itu panas. Supaya enggak kena panas dan ibadah, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, mohon petunjuk supaya ini tetap eksis menjalankan yaitu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang berbakti pada agama. Halo, sampai sini ada hal yang perlu kita tanyakan sebelum melanjutkan. Cuma ini enggak berlarut, dia berlarut-larut. Pribun, and then nah, intisari kita supaya tahu. Nanti saya pesan kepada teman-teman juluwati yang saat ini hadir di kantor urusan kecamatan Margomulyo ini, saya pesan sampaikan kepada warga bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 setelah ada perubahan atas undang-undang ya, jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Negara Indonesia yang terkait dengan perkawinan, itu perubahan Nomor 1 Tahun 74 terkait perkawinan, usia wanita wong wedok itu disamakan dengan laki-laki. Wong wedok 19, wong lanang ya 19. Undang-undang. Jadi nek urung umur 19 dimpet sik supaya orang repotnya wong tua. Orang repotnya naik orang repotnya wong liya lah sini. Karena apa? Jenengan anak-anakku pemuda generasi bangsa ini kalau nikah di bawah 19 tahun itu saja masih mau umur 19 tahun mereka wong itu masih labil, sangat labil. Hampir 75% yang broken home akhirnya gugat cerai itu adalah usia di bawah standar yang ada. Tidak diatur umur 19 tahun wae, ijek mereka orang diatur. Walaupun ada yang umur 22 tahun itu gugat, tapi kemungkinan kecil karena wong lanang bali lagi. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah dirubah Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan Undang-Undang 1 Tahun 74. Ini intisari pertemuan kita. Masyarakat sekarang itu belum begitu paham carane piye kok enek aturan anyar iki. Ya. Dikandung maksud supaya usianya lebih dewasa, usianya lebih dalam menghadapi problem keluarga itu matang. Apa-apa nek matang enak. Ngaten nggih? Jadi itu aturan nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atas perubahan Undang-Undang 1 Nomor 16 Tahun 2019
perubahan Undang-Undang 174 pasal 7. Intinya itu, yang lain sudah nggak ada perubahan. Jadi bahwa usia nikah seorang wanita itu 19 tahun mulai tanggal 16 Oktober 2019 yang lalu. Ya, pas kemudian sampai 16 tanggal juga 16 Oktober. Ya, banyak gejolak tuh. Saya pendaftaran kok sebelum itu. Nah, itu masih bisa dimakfu karena undang-undang tertentu. Tapi setelah pendaftaran tanggal 17 Oktober 2019 itu tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kita minta izin kepada pengadilan agama terkait dengan usia kurang dari undang-undang yang ditentukan negara, karena kita harus ikut aturan negara. Pak Bu? Halo, tahu nggak? Bapak ini tolong sampaikan warga masyarakat. Ya, nanti teman-teman anak-anak muda kalau menikah umur berapa? 18 tahun, pakai 18 tahun, oh jadi 4 tes bapak ini bicara. Cara apa sih? Dirapat. Tapi ada solusi karena fikuli soalin jawabun, fikuli masalatin jawabun. Setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Nah, itu menurut undang-undang perkawinan. Tapi diingat ini juga. Tapi pemerintah kita, negara kita dianjurkan supaya warga masyarakatnya nikah itu seorang pria umur 20 tahun, seorang wanita umur 21 tahun. Tapi belum matang. Jadi wong lanang umur 20 tahun, umpama bujang wis koel istilahnya, kambingnya. Koel ngerti ya? Wes pokoknya di mana-mana sudah on, termasuk pokoknya ngomongnya kena tinggu korban gitu ya, nggak ada koel gitu. Nah seperti masjid buat dari ini kayak buat aja koelan mau atas deh. Ya termasuk saya nih waktu nikah juga termasuk kadaluarsa. Istilah orang desa itu Joko Kasek, Rapayu. Kok usah khawatir, nama muda ini. Wah, perawan kasek, orangnya istri perawan kasek. Dan ingin kembali ke permasalahan jodoh, rezeki, pati yang menentukan. Ya, itu anjuran pemerintah, tak ulang-ulang ini biar nggak salah kaprah nanti. Anjuran pemerintah, wong lanang diusahakan nikah umurnya 20 tahun. Wong wedok umurnya 21 tahun, semua sudah matang betul. Nah, usia wanita dan pria itu walaupun selisih 4 tahun, itu pola pikir menang ibu-ibu. Kita bagaimana? Kita kalah. Nah, kita kalah pikirnya. Kenapa? Laki-laki dan seolah-olah masih anak tapi ibu-ibu dan ibu-ibu. Kemarin saya milih anakku itu ya, kamu betul ini. Kalau dia itu kayak belum dewasa. Ternyata begitu masanya belum, maka anakku ya dewasa juga wajah dan sebagainya. Nah, mohon doa restunya hari ini, insya Allah persiapan yudisium ya, yang anak kuliah, yang kelas 6 kalau di kantor kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas 6. Ya, kita belajar sepanjang kan juga yang udah kuliah ini teruskan kuliahnya. Sekarang S1 pendidikan itu, S1 podo kalau SD misalnya dulu, karena dulu, karena zaman dulu SD, pintar matematika pintar, saya ini, lali. Karena apa? Ada alat itu, sehingga kita jarang menggunakan otak kita. Istilahnya lapor sikap lapor gitu ya. Kalau dulu kan harus pakai asbak gitu mas. Saya ingin waktu jenengan dari alam asbak. Oleh Mas Udin juga belum. Kulah dia begitu pakai asbak. Begitu pimpinannya 2 x 2 4. Itu kalau 2 kali. Tapi begitu selesai nggak ada kata-kata dihapus. Kalau pakai asbak. Bagian kiri dulu. Sekarang sudah gampang wes. Kalau masalah apa dunia sekarang bisa. Rekan-rekan berbahagia sudah jam 10.21. Iya. Padahal itu lagi itu. Baiklah, rela itu semangat supaya kita tidak
hati, maka saya ini respect kepada saya. Mungkin jenengan ada yang bertanyakan terkait dengan sepintas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait perkembangan dan sebagainya. Monggo, misalnya sih ngomong aku terus bagian gitu ya. Ayo monggo. Yang mau tanya. Mungkin jenengan pengalaman pandangan. Kalau jenengan sampaikan kepada aku jadi musamil. Ikan mas. Di mana ada lagi? Ada teman-teman yang mau. Jadi dari ini saya juga benar. Karena siapa? Umi siapa? Alif. Alif Pak. Gitu ya. Jadi yang ini Andika. Andika. Andika terus yang ini Widya. Yang itu Bunga. Bunga Mawar. Bunga desa ya. Ya itu Sofia. Insyaallah ke asing-asing namanya. Terus Nasi Daria. Ya Allah. Kemarin dia siap kan? Apa? Siapa? Insyaallah panjenengan ya tentang ini sekali. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut terkait dengan hal yang lain, Apa yang disampaikan? nanti setelah itu kita membahas terkait dengan pernikahan ini. Kenapa nggak boleh? Enggak mas, bangun persilangan juga. Cilik kuruan dulu ya. Pakai kurungan kita pikir pak. Enggak percaya aku. Oyo bilang semenang, nggak ada apa, pelaksana juga. Kemudian apa cerita? Siapa mau cerita? Bagian yuk. Yang dari perguruan tinggi siapa? Nggak kuliah? Semuanya. Oh, yang SMA nggak ada. Baru setengah matang saya berarti. Oke, kuliah di mana? Si ini? Nah, itu cerita kayak gitu. Belum dan apa di kuliah di sana. Gantian jadi nggak menyerah terus ya. Ya, kalian kenalan ya. Kan teman-teman. Lah, karena kenapa harus karena punya tujuan saya. Gak usah kayak gitu. Oh gitu. Kalau kamu kita ada tatip. Ya, kita baru tolak bulan ini dimanapun kita berada. Mana dok? Ceritanya kan udah yang satu Unu kiri. Yang satu sama. Tahu segini. Masih mau dia, Jendoro. Siti Sane, Babadrun. Nama, Cica Babadrun ya, sana? Sikes, orang sehat itu kesehatan ya. Alhamdulillah. Jadi masing-masing pelajar, masing-masing universitas nanti jadikan satu supaya kita mengembangkan ilmu panjenengan di mana pun yang berada untuk masa depan desa keluar. Orang itu nggak boleh itu. Terima kasih sampai istirahat. Orang puasa nih banyak. Karena puasanya lah, karena puasa kan gitu. Asyamul farhatani, ya. Ngelotok, kata kuliah, jelas. Ya. Oke, Mira Tria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumlewati Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwa kita tetap setia. Setia dalam menjalankan aktivitas, setia dalam menjalankan kewajiban kita, al-amanatu amzul. Nah, ini nanti jenengan setelah disosialisasi ini otomatis penjenengan punya amanah. Apakah amanahnya? Yaitu menyampaikan ilmu yang kita dapatkan
dari kita belajar bareng ini kita sampaikan kepada warga masyarakat berbagai lini, berbagai elemen atau elemen acara-acara itu ayo kita sosialisasikan, paling nggak kita kita tempelkan gitu. Ini tempel terus ubah gitu. Kalau yang bisa gitu, bisa disaling, disampaikan gitu ya. Disalin. Ditempel ini mungkin masalah akidah, terus ada lagi masalah pendidikan tarbiyah, kemudian ada masalah kesehatan ada dua, jasmani rohani. Sehat jasmani itu, rohani ora ya soro dadi wong balelo. Kemudian sehat rohani itu, jasmani melulu ya iso ibadah. Maka ayo kita dua-duanya kita imbangi dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini perlu kita terapkan setiap saat. Apapun yang kita laksanakan. Datang jumlahan ya, jumlahan. Sudah kuliah semua yuk. Juga SMA yang mana SMA? Oh itu apa juga besar yuk. Ya, cuma itu sekali enak cuma. Nah kalau ngomong keberangan jadi ini gitu. Kalau jatuh, oh ini kenapa berkonsep putih? Berongos, keberangan serang kotor. Keberangan. Oke, kita hidup itu intisari dari hidup adalah ibadah. Wong urip ora dalam ibadah, kuwi padha wae wong sing ora urip. Paham? Lah, untuk itu ibadahlah semampu panjenengan dengan mohon ridho kepada Allah SWT untuk menempuh kebahagiaan. Kita belajar untuk masa depan, bukan untuk karena kita mengejar pegawai negerinya, enggak. Bukan kita menjadi cendekiawan, ya, yang jelas dengan sendirinya nanti akan terikuti, akan nempel dengan lagi. Terus siapa nyama, siapa ngimpi, bisa itu kayak ngimpi bisa nih ngaji, nah kalian baru-baru saya jadi penyelenggaraan. Lalu karena penyelenggaraan adalah SK-nya SK Dirjen, nanti bisa juga nanti sampai dia jadi pegawai negeri juga bisa. Allah nanti kita ikut yang ngalir aja. Kalau ngalir itu enak insya Allah. Ngalir itu enak, ngalir. Karena di Begawan lagi ngeluhan banyak banget. Jadi kalau kentir kan enak, kentir. Tapi juga kentir yang punya arah. Ngintir boleh, ngintir orang kita pergi ngintir, jadi orang situ ngintir dan malah jadi repotnya orang ya. Termasuk itu kita ngintir alam, ngintir zaman, kita ikrok bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Aja apa? Ajaran Nabi kita, pesan Nabi kita ikrok kan, yang diturunkan diwahyukan Nabi kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah adalah surat Al-Alaq itu ikrok. Kalau waca, pokoknya waca, wae guys, sembuh sih diwaca, jadi waca. Waca itu macam-macam, waca kahanan, waca tulisan, ya, waca kahanan, waca tulisan, waca kahanan itu zaman sekarang itu berbeda dengan zaman jadi kita, berbeda dengan zaman kita. Nah dengan demikian, ayo kita ikuti. Kalau zaman dahulu mungkin nikah umur 13 tahun tidak apa-apa, mungkin nikah umur 12 tahun sudah nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa, karena apa? Istilah oke anak, oke rezeki. Kalau dulu mungkin bisa, kalau sekarang oke anak tambah bulat. Ya banyak anak banyak rezeki itu dulu. Tapi kalau sekarang harus ditotok karena sudah eranya berbeda, zamannya beda. Tahun 66 nggak ada KUA, ya, buatan wonten KUA. Ya, karena apa? Belum. Nah, akhirnya sekarang KUA marto mewah, ada KUA sendiri. Kemudian juga sudah dicatat dengan rupa. Bahkan zaman sekarang itu dengan ya, lihat pernikahan orang itu namanya siapa, dengan tahu alamat SIM-card webnya atau mungkin klik nomor penduduk menjadikan sekarang kan ada itu juga. Titik nomor KTP NIK itu sudah semua
Ini miran ini bojone loro, miran iki saiki kene, ya semua. Karena saking canggih, zaman semua orang wong siji duwe 6 KTP iso. Bahkan wong siji waktu zaman semono, mungkin kula waktu teng Sumatera pameten cerita pribadi ini. Di Sumatera itu dia karena kepala desa punya istri berapa 9. Mulai dari yang paling tua, yo cek berapa be. Tapi saya resmi sih tahu. Karena zaman dulu, jadi kalau sampai sing tua sampai paling nom koyok putune itu jadi si istri. Waktu saya di Moro 2 Kisah, yang pedalaman, wongin duit, wongin yo, dia kuasa, punya kebun kopi luas, sehingga dia menguasai. Masa kita demikian tidak pantas kita laksanakan sekarang. Waktu itu para juluwati generasi penerus bangsa yang insya Allah sebentar lagi menjalankan menggantikan posisi para sesepuh ini sepuh, posisi kepentingan negara itu akan jangan lebih mari mulai sekarang persiapan mental diri Anda. Noto hati istilah Jawa itu. Noto hati kita toto sebagai rupa sehingga kita tidak merasa rugi. Walaupun kita hidup itu semua pasti akan merugi, kecuali wong-wong sing percaya malah sing kuwene rugi. Siapakah yang beri rugi? Siapa? Allah kan? Kita firman-Nya kan wal asri innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kan sudah linear itu bagi kita, tapi orang-orang kampung nggak tahu kenapa kok kita harus ibadah, kenapa kok itu dulu jadi orang soleh, kenapa kita harus usaha, kenapa kok kita harus paham terkait dengan aturan negara supaya orang itu hidup tenang. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu salamullah wa barakatuh Rasulillah sallallahu salamullah alaihi habibillah sallallahu salamullah alaihi habibillah tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil badri ya Allah bi adil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah pertama, kembali ke alinea pertama, kenapa kita harus mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Tujuannya apa? Bisa disimpulkan nggak apa yang saya sampaikan tadi? Uwi kudus? Kesimpulannya apa? Kenapa kita harus mengetahui Undang-Undang 174 terkait dengan undang-undang perkawinan? Supaya kehidupan kita, kalau nanti tidak masyarakat kita adalah supaya bahagia karena kita dalam agama Islam. Yang kedua, tujuannya adalah kita tahu bahwa negara kita itu kepingin supaya warga masyarakat ini makmur, kepingin warga masyarakat itu sejahtera, sejahtera dalam berkeluarga, sejahtera dalam bertetangga, sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Itu kita kalau memahami terkait aturan-aturan terkait dengan aturan negara. Kalau aturan agama jelas kita tidak bisa lepas dari akidah, tidak lepas dari syariah, tidak lepas dari hukum agama yang telah diberikan agama. Sudah ini tidak bisa dirubah lagi karena wajib ya harus dilaksanakan. Berarti kalau nggak melaksanakan yang wajib berarti kita punya dosa, punya beban. Itu hukum agama yang harus diakui. Nah, hukum negara yang terundang-undang perkawinan itu adalah supaya warga masyarakat ayat tentram dan dikeluarkan sakinah mawaddah warahmah. Itu yang harus kita tahu. Jadi saat ini negara kita mengatur dan menganjurkan supaya pakai masker supaya masyarakat sehat. Itu maka itu diatur negara. Tidak boleh balik loh, oh mati boleh pakai pangeran, mati boleh pakai mesti Allah, nggak boleh begitu. Karena kita harus berusaha.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya katakan lah, aku jadi malah wedi, jadi keringetan aku malah menghadapi para calon profesor, doktor. Wah, amin. Ya. Jadi begitu. Kesimpulannya adalah kita sebagai aja. Jadi undang-undang yang aturan yang ada di negara kita ini tadi saya katakan ya, ada 3 aturan, nanti kita berhenti supaya WIBW ini paham dengan aturan agama, paham dengan aturan negara itu karena kita harus prokes kesehatan ini baru protokol kesehatan itu harus kita lakukan karena demi keamanan diri kita, demi keamanan masyarakat kita. Sehingga negara kita saat ini melarang mudik. Kenapa kok harus dilarang? Karena ada tujuan, ada motif-motif tersendiri supaya mencegah, mengurangi penularan COVID-19. Kan ya, kesehatan ya. Nah, ada calon dokter. Kalau nanti kuliah terus kan jadi dokter. Jadi para cendekiawati, ayo kita estafet berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menelurkan para profesor, doktor yang ada di negara kita sehingga negara kita itu benar-benar bisa mengemban amanah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait negara yang adil, makmur, ayam tentrem, barokatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang mencetakkan kita? Yang berjuang karena Indonesia merdeka dulu waktu itu yang membela dan orang-orang para alim ulama yang membela negara kita sehingga dengan merubah mindset pola pikir mereka kita tinggal mengisi sosial negara Indonesia tidak mau siap ya oke? Jadi innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau jenengan itu berubah sifatnya wataknya juga ayo kita belajar sinau, yang ngaji, nopati, ojo saya naik dewi. Tapi harus punya barometer, ukuran standar. Kalau mereka terlalu ngoyo, akhirnya malah jadi stroke kurang stres. Stres dulu mas, stroke dulu mas. Stres dulu, baru stroke. Susah. Jadi gak usah ngoyo teman, tapi harus usaha. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Aturan negara kita ikuti, yaitu yang hari ini mengurangi penyebaran virus COVID-19 pertama pakai masker, alhamdulillah sudah. Yang kedua cuci tangan, mencuci tangan pakai sabun, tapi kalau jualan tangan. Padahal agama kita mengajarkan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafah kebersihan dari iman kita sih. Ya. Terus yang pakai masker ini juga kita sudah diperintahkan Allah, diingatkan bahwa kita nggak boleh terlalu banyak berhenti, harus ditutup. Sehingga dengan kiasan masker ini, dengan adanya virus juga banyak yang kita tahu bahwa ini manfaatnya banyak. Kita nggak boleh terlalu ngomong yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua akan menjaga keamanan panjenengan. Yang ketiga dengan masker ini akan dengan tambah cantik. Iya, yang akhirnya kan nggak kehilangan rasa apanya. Ini yang ketiga yang jelas jaga kesehatan. Karena al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat, jiwa yang sehat itu berada akal yang sehat berada jiwa sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Benar so, nanti kabeh ya. Apa-apa. Besok budaya enggak apa-apa. Mau besok enggak apa-apa. Mau izin ya. Wah, apa-apa. Oke, itu terus yang terakhir terkait dengan aturan pemerintah kita. Kurang 3 menit lagi. Kurang 4 menit. Kalau itu enggak ditambah. Kalau jangan sini tambah ya bapak BK rupiah itu apa? Bapak lu masa harus nanti biar tambah ilmu yang manfaat. Kalau nggak manfaat ya berarti tinggal.
Yang ketiga, setelah kita punya aturan agama sudah, aturan pemerintah sudah, aturan yang ketiga aturan masyarakat. Kita hidup tidak boleh ego sendiri walaupun datang dengan bamatang kampungnya kuliah dewi ojo kolete. Oh aku kuliah SD, ini nggak boleh karena kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup butuhkan masyarakat, butuhkan teman. Enake kami tua, margo enake rakyat, ya. Enake kabupaten, enake naik, amargo enek sing nikah. Lah, kalau nggak ono nikah naik di gopo, penghulu di gopo. Padahal sing berani kakak kan wali. Insyaallah nanti minggu yang akan datang akan saya singgung terkait dengan syarat-syaratnya menjadi nganten. Nganten terkait apa saja nanti minggu yang akan datang. Insyaallah dengan diizinkan Allah, maksud saya biar ketemu lagi. Maksud nanti akibat nikah dini saya cuplik sepintas saja. Sebelum akibat pernikahan dini, usia nikah dini ini terkait dengan Undang-Undang 174, maka kita hidup bermasyarakat, tidak boleh main ego sendiri-sendiri. Jadi anak-anakku pemuda, generasi penerus bangsa, ayo kita terapkan dengan saling menghormati, ta'awun, saling bantu-membantu di antara kita yang ada di desa, ya kalau ada di kota, ya bantulah yang ada di desa dan sebagainya. Dan kurang apapun kita bantu. Rekan-rekan berbahagia atau rekan jumlahan yang hormati, akibat pernikahan dini yang saya sampaikan bahwa di Bojonegoro ada 3.666 angka cantik terkait dengan perceraian itu rata-rata gugat itu loh, yang itu gugat sewalah kok kurang cukup dalam kadang kurang terima yang itu atau mungkin wong lanang balilo sehingga tidak tanggung jawab. Tuh rata-rata kita akumulasi ya kita cek itu satu-satu. Ternyata kebanyakan adalah gugat cerai. Gugat cerai itu sing wedok sing gugat. Jadi wong lanang sing seneng, tapi wong wedok gugat karena merasa kurang tercukupi atau mungkin juga karena faktor lain. Dan untuk itu kita pahamkan betul ke masyarakat terkait Undang-Undang 174 atas perubahan nomor 16/2019 ini. Yuk kita sebarkan, kita sosialisasikan, istilahnya kita beberkan kepada masyarakat. Dan akhirnya itu juga tahu bahwa kita itu Jirba Suki Mobio, termasuk dengan dari kalau ke sini kan pakai dana, ya pakai dana. Nah dengan dana itulah insya Allah akan barokahi selama dengan niatnya karena tolak ilmu. Sudah waktu yang tetap terus berjalan. Ya, al-waktu asmaul minadar. Waktu itu lebih larang daripada emas, dan juga waktu tidak akan bisa kembali. Lantarji'ah iya mulai modal. Ini pun kalau kita pelajari dengan baik, kita tidak akan mampu untuk belajar ke sana. Rekan-rekan jumlah yang saya hormati terkait dengan akibat pernikahan dini, yang pertama keluarga kurang harmonis. Terlalu cilik, ya mungkin senangnya ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mosok sih di tempat saya tadi. Tuh, wong kalau di buju ki lho Mbak, sing bercek karet dapat jenis sandal, ditaleni rapia, digereti. Ini kan enggak? Karena dia masih senang main-main. Ya, ini berarti akhirnya kurang harmonis dengan keluarga. Akhirnya ya tamaan, bukan. Nah itu salah satu kurang harmonis dengan keluarga. Terus tidak bisa menyelesaikan problem keluarga. Tapi kalau kita paham dengan aturan-aturan agama, paham dengan Undang-Undang Nomor 174, paham terkait dengan tata aturan berkeluarga, insya Allah. Nah, menunjang ke sana, maka pemerintah kita, Bupati Bojonegoro dulu Pak Yoto, ya sekarang sudah kembali ke dosen, itu
mengatur bahwa pergub peraturan bupati supaya dilarang atau mungkin tidak boleh nikah di bawah usia 20 tahun. Undang-undang bisa kan? Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan usia wanita 19, usia putra 19. Kudunya yang menurut aku pribadi, undang-undang dirubah yo, sing wedok ditambahi, sing lanang juga iya, sehingga orang podo gitu. Nah, ada saat ini kan zamannya apa kesamaan gender ya. Nah itu ayo kita bersama kita memahami kenapa ada itu, karena dianggap laki-laki itu ada kurang tanggung jawab. Nah, harus begitu sehingga terjadi lah. Yang ketiga, kehidupan masih labil. Oh, cek cak nom itu harus banyak orang klimis itu tok lengku, lanang ya. Tapi tok lengku istilah tok lengku. Ini ngerti mana apa nih? Tahu, Pak. Apa itu? Batuk meleng-meleng. Iya. Batuk meleng tekku ya. Itu. Nah itu nggak boleh karena kita kurang paham makna ahlun. Apa itu dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu tidak paham. Nah, supaya paham ya kita bersama-sama mensosialisasikan seperti ini. Alhamdulillah kantor urusan Kecamatan Marbomulyo ini punya inisiatif pasan. Apa ini kegiatan Mas? Ngaji pasan. Ini istilah lo ngaji bareng. Kalau di Kasiman Ramadan ceria. Ya, Ramadan ceria. Yang terakhir akibat ini insyaallah kita kupas matang besok yang akan datang, yaitu mudah cemburu. Mudah cemburu. Oh, cemburuan boleh cemburu, kalau nggak cemburu nggak sayang. Tapi kan ada ini cemburu kita akan diparah. Alhamdulillah rekan-rekan berbahagia. Mungkin dengan penasaran juga terkait dengan keceriaan saya, kenapa harus selalu pakai ceria. Slogan ceria itu adalah slogan yang sangat-sangat manfaat buat siapapun. Pertama, slogan ceria, Miran selalu cerdas, empati, ramah, iman dan amanah. Itu keperluan itu harus bisa mengemban anak-anakku sekalian. Ini harus cerah, harus cerdas mengambil keputusan, cerdas membaca situasi, cerdas melakukan sesuatu yang sangat menguntungkan panjenengan dan juga tidak merugikan orang lain. Cerdas bagaimana merubah mindset kita, pola pikir kita supaya tidak jadul lagi. Kan ada jadul dan ada cara. Istilahnya barulah jadul itu zaman dahulu, jaran zaman sekarang. Itu. Kalau wong Jawa kan apa Z kan namanya biji, jaran jadi. Ceria adalah harus selalu ceria dalam mengalami sesuatu, itu harus kita cerdas. Membaca kahanan harus pintar. Bagaimana? Ya pintar-pintarlah baca kahanan. Tidak harus kita cemberut terus. Kalau cemberut itu ada kita mengundang ketuaan, cepet keberangas nih istilahnya ada sepuluh ini. Pasal aku nggak pernah cemberut, aku juga punya di kelas penting. Alhamdulillah ini ada anakku tercinta, dulu muridku, sekarang sudah menjadi ibuku, ya karena sudah dewasa, sudah jadi ibu menteri. Dengan ridho Allah dia akan menjadi ibu yang setia kepada suami dan anak-anaknya, sehingga mengemban amanah yang diberikan kepada beliau sebagai penyuluh agama Islam non PNS di wilayah Kecamatan Marbomulyo. Nanti siapa yang ngerti? Antum kalau termasuk kita. Alhamdulillah beliau pintar lagi, cerdas ya, mengambil keputusan, cerdas mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dia selalu empati. Kemarin empati, makna dari empati Mbak Lis apa kemarin? Ya istilah Marco, setiti, hati-hati, cerdas ora gegabah. Pokoknya budaya senyumnya banter, pokoknya apa cerdas.
Wah, belas ora hati-hati setitik akhirnya malah jadilan mati nih, mati ora mati. Hati kita juga bisa mati. Aku Pak, kalau nggak kita sering ke istighosa, sering apa? Istighfar, zikir berasa aku hati ini mati. Padahal selamat lan orang yang manusia tergantung hati ini. Salamatul insan fil hibdisan. Nah, bisa mengucapkan segala sesuatu karena inilah segumpal darah ini yang mungkin mulai tidak harus kita jaga. Yang ketiga ramah. Jangan ibu, kalau mahasiswi ini bisa jolete, udah mahasiswi mau nyoba batu sing SD, ya, macam kan kalau siswa mana bapak kuliah gak sekolah itu ada, dia nggak usah sombong, nggak boleh takabur, dan nggak boleh kita itu iri dengki tawen kemarin pek pinek barang lian. Insya Allah kalau mindset kita berubah akan bisa terrealisasi terkait dengan slogan wong sami. Gitu kan? Slogan wong sami apa artinya? Wong sami itu padahal kita enggak. Wong sami slogannya begini. Dia itu nggak punya pikiran iri, dengki, dawen, kemarin, pek pinek barang lian. Itu ajaran sami. Ajarannya ya. Wong iki ya Allah bisa. Termasuk kita bagus Islam. Tapi kadang-kadang Islamnya bagus, tapi insannya, hambanya yang kurang mengemban amalan dengan baik. Itu ramah, yang harus dengan ramah. Dimanapun berusaha ramah supaya tidak dikekini wong. Insya Allah. Ya, siap? Yang ketiga, yang keempat, selain itu kita harus walaupun kita cerdas, empati, ramah, tapi kalau nggak punya pedoman, nggak punya keimanan, nggak punya tata krama, nggak bau-bau, ya susah. Itu kita harus punya iman yang kuat. Kepada siapa kita? Amantu billah. Arkanul iman tis'un nasitun. Situn. Arkanul iman situn. Arkanul Islam khamsun. Hukmul Islam ngomong kuliah kabeh lainnya. Oh itu di bawah kepala saya Pak. Tapi ini gak pernah waca aku ya lagi. Jadi aku di sini bareng. Masa ini level persiapan ya sawi. Oh gitu. Sapa ora kok tidak wong sing keren-keren kuliah-kuliah itu sekarang zaman itu. Yang terakhir, setelah kita punya iman, setelah kita punya akhlakul karimah, harus amanah. Jenengan ingkon kuliah ya laksanakan amanah. Nak sinau sing tenanan, ning kos-kosan juga sambalilo, ya pokoknya apa sing diperintahne dosen dilaksanakno. Laksanakan amanah selama dosennya apik. Sapa wae kira gak apik, ya ojo dilakoni. Karena amanah itu penting. Seperti ini lagi, jenengan diberi amanah oleh PAC Ansor ya. PAC Ansor, PAC Ibnu dan IPBNU laksanakan. Manfaatnya banyak, ora sadetun, ora rugi. Karena apa? Jenengan nanti akan diganti oleh yang menciptakan kita, Allah Ta'ala, rezeki yang saat ini kita tinggalkan. Coba menurut kaya bulis kan wayahe ngepe gabah, pokoknya tahu awil piye masukin wayahe apa utang itu 50.000 malah kira-kira ini diganti lah. Maksud saya wayahe kalau turu taruh di sini gitu kan ya, saya lebih gembira atau dari masa tidur gitu kan. Karena kalau kan turu ini ibadah yang kosong ya, karena turu terus ada kosong. Ya, saya tahu itu. Monggo disebarkan istilah ceria dengan tulisan memaknai keceriaan ini masing-masing. Nah, jadi saya oke, waktunya aku sudah kelewat 10 menit. Terima kasih, mohon maaf sebelum diakhiri. Yang jelas barang tentu jenengan silakan bertanya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ada moderator saya dia jawab karena masing-masing punya kelebihan ya. Kulu roksin apa? Rokyun ya, setiap kepala punya
pikiran pendapat masing-masing. Oke, sampai di sini. Kalau kurang pas, ya itulah Miran tidak bisa mengempaskan panjenengan supaya jangan kerjai. Mari yang baik kita ambil, kita manfaatkan, laksanakan bersama. Yang kurang baik harus ditinggal. Oke, siap? Terima kasih. Dan dari saya Syakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu masuk. Kan waalaikumsalam. Kalau merah ceria, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti merah ceria saya mengucapkan salam panjenengan. Ya, oke, terima kasih. Besok ketemu lagi minggu yang akan datang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sebenarnya cekok no. Yang akhir. Terima kasih. Mau bagi mungkin protokol. Boleh mas.